Tapi ada beberapa yang nggak bisa saya matikan, harus di mute sendiri. Oke, kita mulai saja ya. Perkuliahan hari ini mengenai hukum kebijakan publik, Jumat 19 September 2020. Kita akan membahas mengenai hubungan antara hukum dan kebijakan publik. Jadi hubungan antara hukum dan kebijakan publik. Hubungan antara hukum dan kebijakan publik yaitu dalam bidang kajian formulasi kebijakan publik terletak pada 3 bagian, yaitu kesamaan dalam proses, yang kedua saling mendukung, yang ketiga saling menguatkan. Dalam kebijakan hubungan antara hukum dan kebijakan publik, dalam bidang kajian formulasi kebijakan publik pada kesamaan proses, yakni kesamaan pada prosesnya, yaitu sama-sama diawali dengan permasalahan dan sama-sama diakhiri dengan solusi terhadap permasalahan tersebut. Namun, bentuk solusinya itu berbeda-beda. Jika solusi dari proses kebijakan publik adalah keputusan kebijakan publik, sedangkan solusi dari proses pembuatan hukum adalah produk hukum yang melegitimasi keputusan kebijakan publik tersebut. Nah, yang kedua, saling mendukung, yaitu dalam proses pembuatan kebijakan publik atau formulasinya terdapat metodologi ex ante, evaluation, dan feedback. Biasanya metode ini yang mendukung proses pembentukan hukum sehingga suatu produk hukum mencapai kemapanan secara substansi. Kemudian yang ketiga yaitu saling menguatkan. Setelah proses kebijakan publik dirumuskan, maka harus diakhiri dengan pemberian legalisasi atau hukum terhadap kebijakan publik. Kenapa? Agar kebijakan publik memiliki kekuatan untuk diimplementasikan secara resmi di lapangan. Nah, ini prosesnya. Contohnya pada penetapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang dikenal dengan PSBB dan status kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi polemik dan penolakan banyak pihak karena dirasa masih banyak kekurangan untuk mengurangi jumlah orang yang terkena COVID-19. Nah, contohnya pada penetapan kebijakan pembatasan berskala besar, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan status kedaruratan kesehatan masyarakat untuk menghadapi penyebaran COVID-19 di Indonesia, dirasa ketimbang mengambil kebijakan karantina wilayah, kebijakan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Banyak kalangan yang menganggap bahwa kebijakan tersebut tak akan memberi dampak penurunan angka penyebaran virus corona di Indonesia. Penelitian kebijakan publik dari penilaian sebenarnya tak ada yang berbeda antara PSBB dengan imbauan physical distancing yang sebelumnya dibuat oleh pemerintah. Jadi sebelum penetapan PSBB, kita semua sudah menerapkan anjuran pembatasan sosial atas inisiatif sendiri, khususnya yang dikoordinasi oleh pemerintah daerah. Kadang daripada kebijakan PSBB, kebijakan karantina wilayah sebenarnya lebih efektif untuk memutus penyebaran COVID-19. Mengapa? Karena karantina wilayah dianggap lebih mampu meratakan kurva atau mengurangi naiknya jumlah penularan virus corona.
pengalaman di negara lain, PSBB ini cuma memfasilitasi slowdown atau pelambatan penurunan penularan virus antara manusia. Apalagi kebijakan PSBB ini harus digunakan kebijakan mitigasi lainnya sebagai pendukung undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Sehingga butuh waktu lama bagi masyarakat melakukan anjuran karantina mandiri untuk memutus penyebaran COVID-19 di suatu wilayah. Jadi, soal pembeda antara kebijakan PSBB yang diambil pemerintah dengan kebijakan karantina wilayah itu lebih bersifat sebagai kebijakan persuasif. Selain itu, dengan dipilihnya kebijakan PSBB, maka pemerintah tak diwajibkan memberikan kompensasi pada masyarakat atas dampak ekonomi dan sosial akibat diterapkannya kebijakan tersebut. Sementara karantina wilayah alias lockdown membebankan pemerintah untuk merealokasikan anggaran untuk dampak sosial ekonomi. Banyak pengamat menilai bahwa kebijakan PSBB ini tak akan memberi pengaruh besar bagi pengurangan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dampaknya masih diragukan karena masyarakat kan tetap bisa bermobilitas. Jadi lebih cenderung PSBB ini sama saja dengan physical distancing. Kebijakan PSBB hanya membatasi kegiatan dari manusia dan hal ini berbeda dengan kebijakan karantina wilayah yang menutup akses masuk ke wilayah tersebut. Jadi perbandingan ini dibedakan dari 5 aspek, yaitu aspek kegiatan tempat, pelibatan aparat keamanan, tanggung jawab pemerintah pusat, dan aktor. Aktor ini orang yang berperan. Jadi kegiatan itu berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yaitu jika karantina wilayah diterapkan, maka kegiatan yang dilakukan pemerintah adalah melarang anggota masyarakat yang dikarantina keluar masuk dari wilayah tersebut. Untuk malam ini cukup sampai di sini dulu pembelajarannya. Semoga pembelajaran yang singkat ini bisa bermanfaat. Tolong saya mohon untuk pertanyaan di kolom komentar YouTube yang akan saya share pada hari Minggu. Untuk perkuliahan minggu depan, yaitu perkuliahan HTN, saya akan mengundang dosen tamu, yaitu seorang praktisi hukum yang yang berpengalaman dalam bidang hukum ketatanegaraan. Akan saya undang di dalam Zoom perkelasan daring kita ini. Jadi untuk minggu depan saya harap dipersiapkan sejauh mungkin untuk masalah perlengkapan yang akan digunakan maupun akses internet agar berjalan lancar. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.